Bangun pagi, leher terasa kaku, kepala berat, jempol kaki nyut-nyutan seperti ditusuk jarum panas. Anda pikir hanya pegal biasa? Itu bisa jadi alarm darurat dari tubuh Anda. Dua musuh diam-diam sedang bekerja di dalam. Kolesterol tinggi dan asam urat. Selama 25 tahun saya, Dr. Iriana Winarsi, menangani pasien dengan keluhan seperti ini. Dan saya sudah terlalu sering melihat penyesalan datang terlambat. Ketika seseorang tiba-tiba terserang stroke, jantung berhenti mendadak, atau sendinya bengkak sampai tak bisa berjalan. Kolesterol menyumbat pembuluh darah seperti lumpur di pipa air, memaksa jantung bekerja keras sampai akhirnya menyerah. Asam urat menumpuk di sendi, berubah menjadi kristal tajam yang menusuk dari dalam. Keduanya perlahan mencuri tenaga, kebahagiaan, dan bahkan nyawa Anda. Tapi kabar baiknya, tubuh punya kemampuan luar biasa untuk memperbaiki diri, asal diberi bahan yang tepat. Dan bahan itu ada di dapur Anda sendiri. Dalam penjelasan ini, saya akan ungkap cara sederhana menurunkan kolesterol, meluruhkan asam urat, mengembalikan kelenturan sendi, serta menguatkan jantung dan ginjal hanya dengan rempah dan sayur harian. Anda akan tahu 3 ramuan rebusan dan 5 sayuran penyembuh yang telah membantu banyak pasien saya kembali berjalan tanpa nyeri, tidur nyenyak, dan merasa muda lagi. Ikuti penjelasan ini sampai akhir, karena setiap langkahnya bisa menjadi titik balik kesehatan Anda. Mulai hari ini dari dapur Anda sendiri. Bayangkan suatu pagi Anda bangun dengan leher terasa berat, kepala berdenyut, dan jari kaki nyeri setiap kali menapak lantai. Sebagian orang menganggapnya hanya kelelahan atau salah posisi tidur. Tapi pengalaman saya selama 25 tahun sebagai dokter menunjukkan satu hal. Tidak ada rasa sakit yang muncul tanpa sebab. Tubuh tidak pernah berbohong. Ia selalu memberi tanda ketika ada sesuatu yang mulai rusak di dalam. Rasa kaku di leher, kesemutan di ujung jari, nyeri tajam di sendi kaki, semuanya adalah pesan halus dari tubuh bahwa sistem peredaran darah dan metabolisme sedang bermasalah. Dalam banyak kasus, dua penyebab utamanya adalah kolesterol tinggi dan asam urat. Keduanya bekerja diam-diam, seperti musuh yang menyamar di dalam tubuh. Kolesterol menyumbat pembuluh darah, membuat jantung bekerja lebih keras. Asam urat menumpuk di sendi, berubah menjadi kristal-kristal tajam yang menusuk jaringan setiap kali Anda bergerak. Gejalanya sering diabaikan karena terasa ringan di awal, tapi justru disitulah bahayanya. Saat aliran darah mulai tersumbat, otak menerima pasokan oksigen lebih sedikit, Anda mulai sering pusing, cepat lelah, mudah marah tanpa alasan. Saat kadar asam urat meningkat, kristal-kristal kecil mulai terbentuk di sendi, memicu peradangan dan nyeri yang datang terutama malam hari. Jika dibiarkan, kolesterol dapat menyebabkan stroke atau serangan jantung, sementara asam urat bisa merusak ginjal dan sendi secara permanen. Saya sering berkata kepada pasien, tubuh selalu berbicara lebih dulu sebelum jatuh sakit. Sayangnya, kebanyakan orang baru mendengarnya setelah terlambat. Karena itu, langkah pertama menuju penyembuhan adalah mengenali sinyal tubuh sebelum memburuk. Jika Anda sering merasa kaku di leher, pusing tanpa sebab, atau nyeri sendi saat bangun pagi, jangan tunggu hingga nyeri itu membuat Anda tidak bisa berjalan. Inilah momen untuk berhenti menutup telinga terhadap panggilan tubuh. Dalam bagian selanjutnya, saya akan jelaskan dari mana dua musuh ini berasal, bagaimana mereka perlahan menghancurkan sistem Anda, dan yang terpenting, bagaimana cara memutus rantai kerusakan ini sebelum semuanya terlambat. Setiap penyakit memiliki akar. Untuk menaklukkannya, kita harus tahu dari mana ia berasal. Kolesterol tinggi dan asam urat tidak muncul tiba-tiba.
Mereka tumbuh dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari, kebiasaan makan, cara hidup yang kurang bergerak, dan pola istirahat yang sering diabaikan. Bayangkan pembuluh darah Anda seperti pipa air di rumah. Selama pipa bersih, air mengalir lancar. Tapi jika setiap hari Anda menuangkan minyak goreng bekas, santan kental, dan lemak dari daging ke dalamnya, lambat laun pipa itu akan dipenuhi kerak. Itulah yang terjadi di dalam tubuh ketika kita terlalu sering makan gorengan, jeroan, daging berlemak, atau makanan bersantan. Kolesterol jahat, LDL, menempel di dinding pembuluh darah, membentuk lapisan lemak yang menghambat aliran darah. Jantung pun harus bekerja lebih keras untuk memompanya, dan dari sinilah tekanan darah mulai naik tanpa disadari. Sementara itu, asam urat lahir dari zat alami bernama purin. Purin banyak terdapat dalam daging merah, organ dalam, makanan laut seperti udang dan kerang, serta beberapa sayuran seperti bayam dan melinjo. Ketika makanan-makanan ini dikonsumsi berlebihan, tubuh menghasilkan lebih banyak asam urat daripada yang bisa dibuang oleh ginjal. Sebagian mengendap di darah, lalu berubah menjadi kristal-kristal tajam yang menetap di sendi. Disitulah nyeri, bengkak, dan panas mulai terasa. Kolesterol dan asam urat sering berjalan beriringan karena sumbernya sama. Pola makan yang tidak seimbang. Mereka seperti dua pencuri yang bekerja sama. Yang satu menyumbat aliran darah, yang satu merusak sendi dan ginjal. Semua berlangsung perlahan, tanpa rasa sakit yang berarti, hingga suatu pagi Anda bangun dengan kaki bengkak atau kepala berdenyut tanpa sebab. Barulah tubuh memperlihatkan kerusakan yang telah lama terjadi. Saya selalu berkata kepada pasien saya, tubuh tidak menghukum Anda, ia hanya membalas apa yang Anda berikan padanya. Ketika kita memberi terlalu banyak lemak, garam, dan purin, tubuh mulai melawan. Tapi kabar baiknya, proses ini bisa dibalik. Dalam bagian berikutnya, saya akan tunjukkan bagaimana kolesterol dan asam urat saling memperparah satu sama lain, dan mengapa memahami mekanismenya menjadi langkah pertama untuk menghentikan kerusakan sebelum terlambat. Kolesterol dan asam urat tidak menyerang dengan tiba-tiba. Mereka bekerja diam-diam, perlahan tapi pasti, hingga suatu hari tubuh tak lagi mampu menahan tekanan. Banyak orang tidak sadar bahwa proses berbahaya itu sudah berlangsung bertahun-tahun sebelum gejalanya muncul. Ketika kadar kolesterol jahat, LDL, dalam darah meningkat, lemak mulai menempel di dinding pembuluh darah. Awalnya hanya lapisan tipis, tapi lama-lama menebal, membuat aliran darah semakin sempit. Jantung harus memompa lebih keras agar darah tetap mengalir ke seluruh tubuh. Akibatnya tekanan darah naik, kepala sering pusing, tubuh cepat lelah, bahkan dada terasa sesak seperti ditekan beban berat. Jika lapisan lemak itu pecah, potongannya bisa menyumbat aliran darah ke jantung atau otak. Saat itulah terjadi serangan jantung atau stroke, dua kondisi yang datang tanpa peringatan, tapi bisa mengubah hidup selamanya. Sementara itu, asam urat menciptakan luka dengan cara berbeda. Saat kadar purin berlebih, tubuh gagal membuang semuanya lewat ginjal. Sisa-sisa itu mengkristal menjadi jarum mikroskopis di dalam sendi, terutama di jempol kaki, pergelangan tangan, atau lutut. Setiap kali Anda bergerak, kristal-kristal tajam itu menusuk jaringan, memicu peradangan hebat. Sendi menjadi merah, bengkak, panas, dan nyerinya bisa membuat seseorang tak sanggup menyentuh ujung selimut. Banyak pasien saya mengatakan, "Dok, rasanya seperti disayat dari dalam." Kedua kondisi ini sering berjalan bersamaan. Kolesterol menekan sistem peredaran darah, sementara asam urat merusak sendi dan ginjal. Akibatnya tubuh kelelahan ganda, jantung dipaksa bekerja lebih keras, dan sistem penyaring racun tidak lagi mampu membuang sisa metabolisme dengan baik. Inilah siklus berbahaya yang bisa berakhir fatal bila tidak segera diputus.
Tapi memahami mekanismenya berarti kita sudah memegang separuh solusi. Setelah ini, saya akan tunjukkan bagaimana tubuh sebenarnya memiliki tim penyelamat alami yang tersembunyi di dapur Anda. 3 bahan sederhana yang bisa membersihkan darah, menurunkan peradangan, dan memulihkan aliran kehidupan di seluruh tubuh. Setelah memahami bagaimana kolesterol dan asam urat bekerja menghancurkan tubuh, kini saatnya melihat bagaimana alam menyediakan penawarnya. Tidak perlu obat mahal atau bahan langka. 3 bahan dapur sederhana, daun salam, serai, dan jahe telah digunakan turun-temurun sebagai penyeimbang alami yang membersihkan darah dan meredakan peradangan. Pertama, daun salam. Di balik aroma khasnya yang sering digunakan dalam masakan tradisional, daun ini mengandung flavonoid dan tanin, 2 senyawa aktif yang berfungsi seperti sabun pembersih bagi pembuluh darah. Flavonoid membantu mencegah oksidasi kolesterol jahat, proses yang membuat lemak menempel dan mengeras di dinding arteri. Tanin bekerja seperti pelumas alami, menjaga agar pipa darah tetap bersih dan licin. Selain itu, daun salam juga bersifat diuretik ringan, membantu ginjal memproduksi lebih banyak urin, sehingga sisa asam urat bisa keluar lebih cepat dari tubuh. Kedua, serai. Batang ramping beraroma segar, ini adalah antiinflamasi alami yang luar biasa. Senyawa sitral di dalamnya bekerja seperti pemadam kebakaran, menenangkan sendi yang panas dan meradang akibat penumpukan kristal asam urat. Untuk kolesterol, serai membantu menurunkan penyerapan lemak di usus, sehingga kadar kolesterol dalam darah tidak melonjak. Efek diuretiknya juga membantu membersihkan racun dan cairan berlebih yang membebani jantung dan ginjal. Ketiga, jahe, rajanya rempah-rempah. Jahe mengandung ginjerol, senyawa aktif dengan kemampuan antiinflamasi kuat. Ia memperbaiki jaringan yang rusak akibat peradangan dan memperlancar aliran darah dengan efek hangat yang melebarkan pembuluh. Lebih dari itu, jahe membantu tubuh mengubah kolesterol menjadi asam empedu, yaitu zat yang diperlukan untuk mencerna lemak. Dengan begitu, kolesterol jahat tidak lagi menumpuk, tetapi dimanfaatkan menjadi energi. Ketika ketiganya digabungkan, mereka bekerja seperti tim penyelamat sempurna. Daun salam membersihkan, serai menenangkan, dan jahe memperbaiki. Kombinasi sederhana ini mampu membantu tubuh melawan 2 musuh terbesar, kolesterol tinggi dan asam urat, dengan cara yang lembut namun efektif. Selanjutnya, saya akan tunjukkan bagaimana cara meracik dan menggunakan ketiga bahan ini dengan benar, termasuk takaran, waktu terbaik untuk diminum, serta siapa saja yang perlu berhati-hati sebelum mengonsumsinya. Selain 3 ramuan rebusan dari dapur, alam juga menyediakan pasukan pendukung yang tak kalah hebat. 5 sayuran sederhana yang setiap hari bisa Anda temukan di pasar. Mereka adalah seledri, bawang putih, jahe, kubis, dan wortel. 5 bahan murah namun penuh kekuatan untuk menurunkan kadar asam urat, meredakan nyeri sendi, dan menjaga jantung tetap kuat. Seledri bekerja seperti penyedot debu alami. Kandungan senyawa N-butylphthalida membantu membersihkan kelebihan kristal asam urat dari sendi dan meningkatkan fungsi ginjal agar proses pembuangan lebih lancar. Jus seledri segar di pagi hari mampu menurunkan kadar asam urat sekaligus menurunkan tekanan darah, membuat tubuh terasa lebih ringan. Bawang putih adalah prajurit tangguh yang melawan peradangan di seluruh tubuh. Senyawa alicin di dalamnya menekan aktivitas enzim penyebab inflamasi dan membantu melancarkan peredaran darah. Saat dikonsumsi mentah, setelah digeprek dan didiamkan beberapa menit, bawang putih bekerja paling efektif. Banyak pasien saya merasa nyeri sendi mereka berkurang hanya dalam beberapa minggu. Jahe, meskipun sudah disebut sebelumnya, kembali memainkan peran penting di sini. Selain antiinflamasi, jahe juga menambah rasa hangat dan energi bagi tubuh lansia, mengurangi kekakuan sendi saat bangun pagi. Kombinasi jus jahe dengan wortel menjadi minuman favorit banyak pasien saya.
Kubis sering diremehkan karena harganya murah, padahal sayuran ini adalah spons alami bagi racun dan kelebihan asam urat. Kandungan vitamin C yang tinggi dan sifat detoksifikasinya membantu ginjal bekerja lebih efisien. Menambahkan lalapan kubis mentah setiap hari dapat membantu menurunkan pembengkakan sendi dan mempercepat proses pemulihan. Terakhir, wortel, si pelindung sendi. Warna oranye cerahnya berasal dari beta-karoten dan vitamin A, dua zat antioksidan kuat yang melapisi jaringan sendi dari serangan radikal bebas. Wortel juga menjaga kesehatan ginjal dan mendukung pembentukan kolagen pada tulang rawan. Kelima sayuran ini bisa digunakan bergantian atau dikombinasikan sesuai selera. Kuncinya adalah konsistensi. Jika dikonsumsi rutin, mereka mampu membantu tubuh memperbaiki dirinya sendiri secara alami tanpa efek samping berat. Ramuan alami hanya akan bekerja maksimal bila dibuat dan digunakan dengan cara yang benar. Banyak orang tergesa-gesa mencobanya tanpa memperhatikan takaran, waktu konsumsi, atau kondisi tubuh. Padahal setiap langkah kecil menentukan hasil akhirnya. Berikut cara paling efektif dan aman untuk memanfaatkan 3 bahan utama dan 5 sayuran penyembuh tersebut. Untuk rebusan daun salam, serai, dan jahe, siapkan 10 lembar daun salam segar, 2 batang serai, dan 1 ruas jahe sebesar ibu jari. Cuci bersih semua bahan. Geprek serai dan jahe hingga sedikit pecah, agar minyak atsiri di dalamnya keluar sempurna saat direbus. Masukkan ke dalam panci bersama 4 gelas air, sekitar 800 ml. Rebus hingga mendidih, lalu kecilkan api dan biarkan menyusut hingga tersisa 2 gelas. Saring dan minum selagi hangat. Waktu terbaik adalah pagi hari saat perut kosong dan malam sebelum tidur. Untuk jus seledri, blender 3 atau 4 batang seledri segar dengan segelas air. Jika rasanya terlalu kuat, tambahkan perasan lemon atau 1 sendok teh madu. Minum setiap pagi selama 2 minggu untuk melihat hasilnya. Untuk bawang putih, gunakan 2 siung per hari. Geprek, diamkan 10 menit agar senyawa alicin aktif, lalu telan dengan segelas air hangat. Jika Anda memiliki masalah lambung, sebaiknya konsumsi setelah makan. Jahe bisa dibuat menjadi wedang. Parut jahe sebesar ibu jari, seduh dengan air panas, tambahkan madu sesuai selera. Minuman ini tidak hanya menenangkan sendi, tetapi juga memperlancar sirkulasi darah. Kubis paling baik dikonsumsi mentah sebagai lalapan atau campuran salad, sedangkan wortel dapat dijus dengan tambahan jahe parut untuk meningkatkan efek antiinflamasi. Namun, ada hal penting yang harus diperhatikan. Ramuan alami ini tidak dianjurkan untuk ibu hamil, menyusui, atau penderita maag berat. Jika Anda sedang menjalani pengobatan dokter, jangan hentikan obat tanpa konsultasi. Ramuan ini adalah pendamping, bukan pengganti terapi medis. Gunakan dengan disiplin dan kesadaran. Alam menyediakan obatnya, tetapi tubuh Anda yang akan menentukan hasil akhirnya. Tidak ada ramuan, seajaib apapun, yang mampu bekerja sendirian jika kebiasaan hidup tetap sama. Saya selalu mengatakan kepada pasien, rebusan dan sayuran adalah pelatuk, tapi gaya hidup Anda adalah peluru yang menembak tepat sasaran. Tubuh hanya akan sembuh bila apa yang masuk dan apa yang dilakukan setiap hari berjalan seimbang. Langkah pertama adalah mengurangi musuh utama. Batasi makanan yang digoreng, bersantan kental, jeroan, kulit ayam, daging merah berlemak, serta makanan olahan tinggi garam dan gula. Untuk penderita asam urat, hindari emping, kacang tanah, bayam, melinjo, dan makanan laut tinggi purin seperti udang serta kerang. Anda tidak perlu berhenti total, tapi kurangi secara bertahap dari setiap hari menjadi 2 kali seminggu, lalu seminggu sekali. Langkah kedua, perbanyak teman baik bagi tubuh. Tambahkan sayuran segar, buah kaya serat, ikan berlemak seperti kembung atau salmon yang mengandung omega 3, serta minum air putih minimal 8 gelas per hari.
Air putih adalah pembersih alami yang membantu ginjal membuang asam urat dan racun metabolik. Langkah ketiga adalah bergerak. Anda tidak perlu maraton, cukup berjalan santai 30 menit setiap pagi, atau melakukan peregangan ringan di rumah. Aktivitas ini memperlancar peredaran darah, membantu membakar lemak, dan menjaga sendi tetap lentur. Tubuh yang aktif adalah tubuh yang menolak menua terlalu cepat. Selain itu, atur waktu istirahat dan kelola stres. Kurang tidur dan stres kronis dapat meningkatkan kadar kolesterol dan asam urat tanpa Anda sadari. Cobalah tidur sebelum pukul 20.00. Kurangi kafein berlebih dan latih napas dalam setiap kali merasa tegang. Terakhir, jangan lupa memantau kondisi tubuh. Lakukan pemeriksaan rutin, catat perubahan tekanan darah, kadar kolesterol, dan asam urat. Dengan begitu, Anda tahu sejauh mana kemajuan yang sudah dicapai. Rebusan alami dan sayuran penyembuh hanya akan bekerja optimal jika Anda menutup keran penyebab penyakit. Menjalani pola hidup sehat bukan hukuman, tapi bentuk kasih terhadap tubuh yang telah bekerja tanpa lelah untuk Anda selama bertahun-tahun. Kesembuhan sejati tidak datang dalam semalam, tetapi ia selalu mungkin selama kita mau memulainya. Dalam lebih dari 25 tahun praktik saya telah melihat begitu banyak kisah luar biasa tentang tubuh yang kembali kuat hanya dengan perubahan sederhana. Tidak ada keajaiban instan, yang ada adalah keajaiban dari ketekunan. Saya masih ingat Pak Sutrisno, seorang pensiunan guru dari Surabaya. Saat pertama kali datang, kadar asam uratnya mencapai 9,2 dan lututnya bengkak hingga sulit naik tangga. Ia mulai rutin minum jus seledri dan mengubah pola makannya. 3 minggu kemudian, kadar asam uratnya turun menjadi 6,5 dan ia kembali bersepeda setiap pagi. Senyumnya waktu itu adalah bukti nyata bahwa harapan selalu ada bagi yang mau berusaha. Ada juga kisah Bu Aminah dari Bekasi. Ia datang dengan tongkat, sulit berjalan karena lututnya kaku setiap pagi. Saya sarankan minum campuran jahe dan wortel setiap hari. 2 bulan kemudian, ia mengirim pesan dengan foto dirinya sedang jogging santai bersama cucunya. "Dok, saya merasa seperti hidup kembali," tulisnya. Cerita lain datang dari Pak Umar di Medan yang dulunya hampir tidak bisa berdiri karena rematik parah. Setelah rutin mengonsumsi bawang putih mentah 2 siung setiap pagi, rasa nyerinya perlahan mereda. Kini ia malah aktif berkebun setiap hari. Semua kisah itu memiliki satu benang merah, disiplin dan keyakinan. Mereka tidak hanya mengganti obat dengan rempah, tapi juga mengganti pola pikir. Dari pasrah menjadi peduli, dari takut menjadi bertindak. Dan hasilnya bukan sekadar bebas nyeri, tapi juga semangat hidup yang kembali menyala. Tubuh Anda punya kemampuan luar biasa untuk memperbaiki diri. Yang dibutuhkan hanyalah waktu, kesabaran, dan keputusan untuk terus melangkah. Mulailah hari ini dengan 1 gelas rebusan hangat, 1 piring sayuran segar, dan 1 niat sederhana, mencintai tubuh yang telah membawa Anda sejauh ini. Karena setiap langkah kecil menuju hidup sehat adalah langkah besar menuju kebahagiaan yang lebih panjang. Tubuh manusia adalah anugerah paling berharga yang kita miliki. Ia bekerja tanpa henti setiap detik, memompa darah, menyaring racun, memberi kita energi untuk hidup. Namun seringkali kita baru menyadari nilainya ketika ia mulai melemah. Setelah melihat ribuan pasien selama lebih dari 25 tahun, saya, Dr. Iriana Winarsi, belajar satu hal penting. Mencegah selalu lebih mudah daripada mengobati. Kolesterol tinggi dan asam urat bukan vonis akhir. Mereka adalah peringatan, panggilan lembut agar kita berhenti sejenak dan memperbaiki cara hidup. 3 ramuan dapur, daun salam, serai, dan jahe, bersama 5 sayuran penyembuh, seledri, bawang putih,
jahe, kubis, dan wortel. Adalah bukti bahwa alam telah menyediakan semua yang kita butuhkan untuk pulih. Anda tidak perlu mencari jauh, cukup buka dapur Anda sendiri. Di sana tersimpan kekuatan yang mampu membersihkan darah, menurunkan peradangan, dan mengembalikan vitalitas yang mungkin telah lama hilang. Namun ramuan hanyalah alat. Kunci sesungguhnya ada pada keputusan Anda untuk makan lebih sehat, bergerak lebih aktif, dan menghargai tubuh dengan istirahat yang cukup. Saat Anda mulai mendengarkan sinyal tubuh dan menanggapinya dengan kasih, proses penyembuhan akan berjalan dari dalam secara alami. Saya ingin Anda ingat satu hal, kesehatan bukan hadiah, melainkan tanggung jawab. Jangan menunggu sampai tubuh berteriak kesakitan untuk mulai berubah. Mulailah hari ini dengan langkah kecil, segelas rebusan hangat di pagi hari, sepiring sayur segar di meja makan, dan niat tulus untuk hidup lebih baik. Jika Anda menjalani semua dengan konsisten, Anda akan merasakan sendiri perbedaannya. Tubuh lebih ringan, sendi lebih lentur, tidur lebih nyenyak, dan pikiran lebih tenang. Itulah tanda bahwa tubuh Anda sedang berterima kasih. Dan percayalah, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada merasakan hidup yang sehat, kuat, dan bebas dari rasa sakit setiap hari.